Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua kami semua, para pensiunan, para purnabakti, para pejuang keluarga yang sudah menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk bekerja, mengabdi, dan menjalankan tanggung jawab. Izinkan saya bicara pelan-pelan sebentar. Tolong jangan langsung di-skip. Jangan buru-buru menutup video ini. Dengarkan sampai selesai. Karena yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar kabar biasa, bukan gosip, bukan juga angka yang lewat begitu saja di layarnya. Ini soal hak, soal penantian panjang, soal rasa gelisah yang mungkin selama ini Bapak dan Ibu simpan sendiri diam-diam tanpa banyak cerita ke siapa-siapa. Coba bayangkan satu pagi yang sunyi, rumah masih tenang, televisi belum dinyalakan, jam dinding terdengar jelas detaknya. TikTok. TikTok. HP tergeletak di meja. Tiba-tiba bergetar masuk pesan bukan satu tapi beberapa. Dari grup keluarga, dari grup teman lama, dari grup WhatsApp pensiunan, isinya hampir selalu sama. Sudah cair belum? Katanya sudah masuk. Saya kok belum ya? Hati-hati hoaks. Jangan percaya sebelum resmi. Kalimatnya pendek-pendek. Kelihatannya biasa saja. Tapi di balik kalimat sederhana itu ada perasaan yang sama. Harap tapi ragu. Ingin percaya tapi takut kecewa. Menunggu padahal sudah terlalu sering menunggu tanpa kepastian. Bagi sebagian orang kata rapel bukan kata baru. Sudah lama terdengar, sudah sering dibicarakan, sudah berkali-kali muncul di berita, tapi rasanya seperti bayangan, terlihat tapi sulit disentuh. Dekat tapi tak kunjung sampai. Dan hari ini posisinya berbeda karena untuk pertama kalinya negara tidak hanya bicara, negara memastikan, negara menjalankan, negara menunaikan. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memastikan bahwa dana rapel kenaikan gaji pensiunan benar-benar telah dicairkan. Bukan rencana, bukan janji, bukan kabar berantai. Ini keputusan negara yang sudah dijalankan lewat mekanisme resmi lewat Kementerian Keuangan dan lewat PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun. Kepastian ini tidak datang begitu saja. Ada proses panjang di belakangnya, ada verifikasi data satu persatu, ada penyesuaian sistem yang tidak sederhana, ada pengesahan administratif yang tidak bisa dilewati asal-asalan. Semua itu dilakukan bukan untuk mempersulit, tapi untuk memastikan satu hal yang sangat penting. Dana ini benar-benar sampai ke orang yang berhak, tidak salah sasaran, tidak disalahgunakan, tidak ada celah yang merugikan pensiunan. Bagi banyak pensiunan, kabar ini bukan cuma kabar baik. Ini jawaban atas kecemasan yang selama ini dipendam. Karena ketika seseorang sudah tidak lagi bekerja, setiap rupiah itu berarti setiap keterlambatan terasa dan setiap ketidakjelasan bisa jadi beban pikiran yang berat. Pemerintah memahami itu, karena itu ditegaskan dengan sangat jelas dan rapel ini bukan bantuan sosial, bukan hadiah, bukan belas kasihan. Ini hak penuh, hak yang wajib dibayarkan negara kepada mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun. Sekarang mari kita pahami pelan-pelan apa sebenarnya dana rapel itu. Dana rapel adalah selisih pembayaran gaji pensiun yang muncul karena adanya kebijakan kenaikan gaji pensiunan yang berlaku surut. Artinya aturan kenaikan sudah ditetapkan, tapi sistem belum langsung menyesuaikan. Selama masa penyesuaian itu, gaji yang diterima masih nominal lama. Selisih antara gaji lama dan gaji baru itulah yang disebut rapel. Dan selisih ini tidak hilang, tidak hangus, tidak dibatalkan. Negara mencatatnya sebagai kewajiban dan kewajiban itu harus dibayar. Hari ini kewajiban itu sedang dan sudah ditunaikan. Dibayarkan sekaligus sesuai hitungan masing-masing penerima. Penerimanya luas. Bukan hanya pensiunan ASN yang masih hidup dan aktif menerima gaji bulanan, pensiunan TNI dan Polri juga termasuk. Negara memastikan pengabdian tidak dibeda-bedakan. Lebih dari itu, negara juga menjamin hak janda dan duda pensiunan yang sah secara hukum. Mereka yang melanjutkan hidup dari manfaat pensiun pasangan yang sudah wafat tetap dilindungi. Bahkan anak yatim piatu yang tercatat sebagai ahli waris resmi juga termasuk. Semua data ini sudah tersimpan di sistem PT Taspen, dikelola terpusat, diperbarui berkala. Karena itu, pemerintah menegaskan selama data benar dan status aktif tidak perlu pengajuan ulang, tidak perlu bawa berkas, tidak perlu bolak-balik ke kantor, tidak perlu antre panjang. Pencairan dilakukan langsung ke rekening yang selama ini dipakai menerima gaji pensiun bulanan. Sistem ini dibuat untuk kenyamanan dan keamanan, terutama bagi pensiunan yang sudah lanjut usia. Tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami supaya tidak salah paham. Penyaluran dana rapel dilakukan bertahap. Nah, ini bukan kelalaian dan bukan penundaan tanpa alasan. Ini bagian dari sistem. Jadi kalau hari ini tetangga sudah terima, teman sudah cair,
Sementara Anda belum, itu tidak otomatis berarti ada masalah. Penyaluran bertahap dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memastikan semua aman. Yang paling penting adalah status kepesertaan aktif dan data valid. Ada beberapa kondisi yang memang bisa bikin pencairan tertunda. Salah satunya status kepesertaan yang menjadi pasif karena belum melakukan autentikasi atau pembaruan data dalam jangka waktu tertentu. Sistem akan menahan sementara sebagai pengamanan. Sekali lagi, ini bukan penghapusan hak. Hak tetap ada. Yang tertunda hanya pencairannya sampai verifikasi selesai. Disinilah peran keluarga penting. Banyak pensiunan tidak terbiasa dengan aplikasi digital. Pendampingan dari anak atau cucu bisa sangat membantu supaya hak tidak tertunda hanya karena kendala teknis. Nominal dana rapel yang diterima setiap orang juga tidak sama. Ini bukan kesalahan sistem. Ini murni karena perhitungan masing-masing. Gaji pokok terakhir, golongan, masa kerja, jumlah bulan keterlambatan, tunjangan yang ikut disesuaikan. Semua dihitung otomatis oleh sistem Taspen. Tidak manual, tidak bisa diubah. Jadi membandingkan nominal dengan orang lain seringkali justru bikin kecewa sendiri. Kalau ada keraguan, jalur klarifikasi resmi selalu ada lewat aplikasi Taspen Mobile atau Bank Mitra tanpa biaya, tanpa perantara. Di tengah kabar baik ini ada satu peringatan penting. Setiap kali ada pencairan dana besar, penipuan selalu meningkat, mengatasnamakan Taspen, mengatasnamakan bank, meminta data pribadi. Ingat baik-baik, tidak pernah ada petugas resmi yang meminta PIN, OTP, atau nomor kartu ATM. Tidak ada biaya administrasi. Kalau ada yang minta, itu penipuan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling terasa. Bagi pensiunan, masa pensiun bukan akhir hidup. Itu fase yang berbeda. Penghasilan berkurang, kebutuhan tetap jalan, kesehatan mulai perlu perhatian lebih. Dan di tengah semua itu ada satu hal yang sangat dijaga, harga diri. Banyak pensiunan memilih diam, tidak mengeluh, tidak menuntut karena terbiasa disiplin dan menahan diri. Maka ketika hak tertunda, yang muncul bukan teriakan, tapi kegelisahan yang disimpan sendiri. Dana rapel ini bukan sekadar uang. Ini bentuk penghargaan, bentuk pengakuan bahwa pengabdian tidak berhenti nilainya hanya karena seseorang pensiun. Dana ini bisa dipakai untuk kesehatan, kebutuhan rumah, atau sekadar memberi napas lega. Tidak ada yang salah. Yang penting bijak, tidak tergesa-gesa. Hindari tawaran investasi yang menjanjikan untung besar cepat. Di usia pensiun, keamanan jauh lebih penting daripada spekulasi. Bagi keluarga, dana ini juga membawa tanggung jawab moral. Keluarga seharusnya jadi pelindung, bukan tekanan, pendamping, bukan pengendali. Untuk janda, duda, dan anak yatim piatu, dana ini adalah pengakuan negara atas pengabdian almarhum atau almarhumah bahwa meski sudah wafat, hak tidak hilang, keluarga tetap dijaga. Akhirnya dana rapel ini bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga masa depan, tentang bagaimana pensiunan bisa menjalani hari tua dengan lebih tenang, lebih bermartabat, dan lebih aman. Negara hadir bukan lewat janji, tapi realisasi. Bukan lewat kata-kata, tapi angka yang masuk ke rekening, dan benar-benar terasa manfaatnya. Semoga dana rapel ini membawa ketenangan, semoga jadi penguat di masa sulit, dan semoga jadi pengingat bahwa pengabdian tidak pernah sia-sia. Karena pada akhirnya penghargaan terbesar bukan hanya uang tapi pengakuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu mohon sekali hentikan sebentar apapun yang sedang Bapak dan Ibu lakukan. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan dan dengarin baik-baik. Karena ini bukan gosip grup WhatsApp, bukan juga berita yang bikin panik tanpa dasar. Ini kabar penting yang banyak ditunggu. Pemerintah akhirnya mulai mencairkan rapel kenaikan gaji pensiunan dananya disalurkan ke rekening masing-masing penerima lewat jalur resmi. Tapi sebelum Bapak dan Ibu buru-buru senyum lebar, ada satu hal krusial yang harus dipahami supaya hak Bapak dan Ibu enggak nyangkut gara-gara kesalahan kecil yang sering diremehkan. Jadi, mohon sabar dan simak sampai habis. Suara saya ini saya sampaikan biar hak Bapak Ibu enggak tersendat cuma gara-gara hal yang sebenarnya gampang diatasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, Polri, juga para janda dan duda penerima pensiun, serta ahli waris yang selama ini sabar menunggu kepastian. Saya paham betul Bapak dan Ibu bukan semata menunggu angka. Yang dicari itu kepastian. Kepastian bahwa pengabdian lama tidak dilupakan. Bahwa hak yang seharusnya diterima benar-benar dibayarkan.
Karena itu kita bahas pelan-pelan, jelas, dan tuntas supaya enggak ada salah paham, enggak ada yang tertipu, dan enggak ada hak yang hilang karena kurang informasi. Pertama, kita luruskan dulu maknanya. Rapel itu bukan bantuan sosial, bukan hadiah, bukan bonus karena kasihan. Rapel adalah selisih pembayaran yang seharusnya sudah Bapak dan Ibu terima sejak kenaikan diberlakukan, tetapi terlambat dicairkan karena urusan regulasi, administrasi, atau kesiapan sistem pembayaran. Artinya rapel itu memang hak Bapak dan Ibu. Jadi, kalau rapel cair itu bukan karena diberi-beri negara, cuma memenuhi kewajiban untuk membayar apa yang memang seharusnya dibayar. Penting supaya Bapak dan Ibu enggak sungkan, enggak takut, dan enggak gampang dibawa arus oleh orang-orang yang suka memelintir informasi. Penyaluran rapel dilakukan lewat sistem resmi dan masuk langsung ke rekening penerima. Bapak dan Ibu enggak perlu datang berjubel ke kantor, enggak perlu menitip ke orang, dan yang jelas enggak perlu bayar jasa siapapun. Semua sudah diatur berdasarkan data yang tercatat, status penerima, validitas identitas, dan verifikasi dalam sistem. Yang perlu Bapak dan Ibu lakukan cuma memastikan data benar, status aktif, dan proses verifikasi berjalan lancar. Disinilah banyak orang salah kaprah. Mereka pikir kalau itu hak pasti otomatis masuk. Padahal sistem modern bekerja dengan verifikasi ketat bukan untuk mempersulit, tapi untuk melindungi agar dana tidak salah alamat, tidak jatuh ke penipu, tidak cair ke rekening yang sudah mati, dan tidak dibayarkan ke identitas bermasalah. Kok belum masuk, padahal tetangga sudah? Ini pertanyaan paling sering muncul. Jawabannya simpel. Pencairan dilakukan bertahap. Jumlah penerima pensiun itu jutaan. Jadi prosesnya berurutan. Sistem akan cek status hidup penerima, memastikan rekening aktif, mencocokkan data kependudukan, dan memverifikasi aspek keamanan. Kalau semua cocok, dana diproses dan dikirim. Kalau ada yang enggak cocok, sistem tahan sementara. Catat ya, ditahan sementara bukan berarti dibatalkan. Hak Bapak dan Ibu tetap ada. Sistem cuma nunggu sampai data rapi. Sekarang fokus karena ini bagian paling penting. Ada beberapa penyebab yang paling sering bikin rapel tertahan. Pertama, autentikasi biometrik belum dilakukan atau gagal. Sekarang banyak layanan pakai verifikasi biometrik untuk memastikan penerima benar-benar orang yang berhak. Kalau biometrik belum tercatat atau prosesnya gagal, pencairan bisa tertahan sampai verifikasi itu berhasil. Banyak yang bilang, saya enggak pernah diminta biometrik. Padahal bisa saja pernah dijadwalkan atau pernah dicoba, tapi hasilnya gagal atau datanya butuh pembaruan. Jadi cek apakah biometrik Bapak Ibu sudah terekam dan valid. Kedua, rekening pasif atau jarang dipakai. Banyak penerima pensiun pakai rekening yang lama enggak disentuh saldo minim atau enggak ada transaksi. Dalam kondisi tertentu, rekening semacam ini bisa dianggap tidak aktif oleh bank sehingga memicu verifikasi tambahan dan akhirnya transfer tertahan. Solusinya gampang, pastikan rekening masih aktif. Kalau ragu, lakukan transaksi kecil seperti tarik tunai atau transfer sedikit supaya rekening hidup lagi dan terdeteksi aktif di sistem. Ketiga, perbedaan data nama atau tanggal lahir. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Misalnya, penggunaan gelar pada nama di rekening yang enggak ada di KTP, salah satu angka nikah yang beda, atau format tanggal lahir yang tertukar. Sistem komputer enggak paham konteks, dia cuma baca cocok atau enggak. Kalau enggak cocok, proses ditahan. Jadi, kalau Bapak dan Ibu merasa data belum rapi, sekarang ini waktunya rapikan semua data tersebut. Keempat, rekening berubah tapi belum diperbarui. Ada penerima yang dulu pakai rekening A, lalu pindah ke rekening B, tapi data belum diperbarui di sistem resmi. Akibatnya, sistem masih kirim ke rekening lama. Kalau rekening lama sudah ditutup, dana enggak bisa masuk dan proses akan tertahan sampai data diperbaiki. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah ganti rekening, pastikan rekening baru sudah tercatat lewat jalur resmi. Soal nominal rapel, tolong dipahami. Besar kecilnya enggak sama antar penerima, bukan karena diprioritaskan atau diakali. Nominal dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir sebelum pensiun, golongan, dan masa kerja. Lamanya periode keterlambatan yang jadi dasar rapel, serta komponen lain seperti tunjangan keluarga bila berlaku. Jadi jangan bandingkan jumlah orang ke orang tanpa tahu data dasarnya masing-masing. Ini hitungan matematis sesuai ketentuan. Ada juga pertanyaan, apakah rapel dipotong? Prinsipnya rapel adalah hak, tapi tetap mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Kalau ada pajak yang memang harus dipotong sesuai ketentuan, ya pemotongan bisa terjadi. Tapi ingat Bapak dan Ibu tidak perlu bayar siapapun yang mengaku petugas untuk mengurus pajak rapel itu. Jalur resmi tidak akan minta uang jasa semacam itu. Lalu muncul kekhawatiran lain. Kalau rapel cair, apakah pensiun bulanan saya jadi berkurang? Jawabannya tidak.
Rapel adalah pembayaran selisih untuk periode yang sudah lewat, bukan mengambil dari pembayaran yang akan datang. Pensiun bulanan ke depan tetap dibayarkan normal sesuai ketentuan terbaru. Langkah paling bijak sekarang setelah kabar ini adalah tetap tenang dan cek rekening dengan cara aman. Bapak dan Ibu boleh cek saldo lewat ATM atau mobile banking. Asalkan aplikasi yang dipakai benar-benar aplikasi resmi bank, bukan tautan dari pesan atau grup. Jangan pernah klik link cek Rapel di sini yang beredar di WhatsApp atau SMS karena itu sangat rawan penipuan. Kalau dana belum masuk, jangan langsung nyimpulin hak Bapak Ibu nggak dibayar. Ingat, pencairan bertahap. Yang penting dilakukan adalah mengecek kemungkinan penyebab. Apakah data kependudukan sudah cocok? Apakah NIK benar? Apakah nama di rekening sama persis dengan identitas? Apakah rekening aktif? Apakah pernah ganti rekening? Apakah verifikasi biometrik sudah selesai? Seringkali dana sebenarnya sudah siap, tinggal menunggu satu langkah kecil ini. Sekarang bagian yang berhubungan dengan keamanan. Ketika kabar pencairan Rapel tersebar, penipu juga aktif. Mereka berpura-pura jadi petugas, pihak bank, atau lembaga resmi. Mereka bakal telepon, kirim WhatsApp, atau mengirim link palsu. Bahkan pakai foto profil yang tampak meyakinkan. Modusnya macam-macam. Kami bantu percepat pencairan. Data Bapak Ibu bermasalah, klik link ini atau Rapel sudah siap, sebutkan OTP untuk verifikasi. Mohon maaf, itu bukan bantuan, itu jebakan. Ingat prinsip sederhana, lembaga resmi tidak akan minta PIN, bank tidak meminta OTP, dan tidak ada petugas resmi yang akan minta kode rahasia lewat telepon atau WhatsApp. OTP itu kunci transaksi, PIN itu kunci rekening. Sekali Bapak Ibu memberikan OTP atau PIN, Bapak Ibu sudah membuka jalan bagi penipu buat ambil uang dari rekening. Jadi, apapun alasannya, jangan pernah bagikan OTP, PIN, password, atau foto kartu ATM atau buku tabungan kepada siapapun. Kalau Bapak Ibu merasa dana tertahan karena data, lakukan pembaruan melalui jalur resmi dan aman. Jangan lewat calo atau orang yang mengaku bisa bantu cepat dengan imbalan uang. Jalur resmi mungkin terlihat lebih lama, tapi lebih aman dan lebih jelas. Hak Bapak dan Ibu juga terlindungi. Kalau ada yang minta uang sebagai syarat percepatan, itu penipuan. Kalau ada yang minta OTP atau PIN, itu penipuan. Kalau ada yang suruh unduh aplikasi dari link asing, curigai. Jalur resmi tidak bekerja begitu. Ada juga kasus di mana pihak menginformasikan dana sudah diproses, namun rekening masih kosong. Dalam situasi seperti ini, jangan cepat menyalahkan siapapun. Pastikan dulu tahap dan tanggal pencairan. Pastikan rekening yang tercatat memang betul. Ingat pula bahwa proses antar sistem kadang butuh waktu atau berjalan dalam batch. Artinya bisa ada jeda antara tanggal pemrosesan dan efektivitas nomor rekening. Jika setelah beberapa waktu masih belum masuk, barulah lakukan pengecekan melalui kanal resmi, kantor pembayaran, kantor pensiun terkait, atau call center bank. Jangan lewat link atau nomor yang tidak jelas. Saya ulangi lagi poin-poin yang harus Bapak Ibu cek. Kalau dana belum masuk, cek kecocokan data kependudukan, cek NIK, cek nama di rekening, cek tanggal lahir, cek apakah pernah ganti rekening, cek apakah rekening masih aktif, cek apakah verifikasi biometrik sudah dilakukan dan berhasil. Kalau ada yang belum rapi, segera update lewat cara resmi. Kalau perlu, minta bantuan keluarga yang paham urusan digital supaya tidak salah langkah. Jangan biarkan rasa malu atau ragu membuat Bapak Ibu menunda pembaruan data itu bisa bikin pencairan tertunda lebih lama. Soal pihak yang menjanjikan percepatan, kalau ada yang bilang bisa percepat, asalkan transfer uang administrasi itu langsung ditolak, ya itu penipuan. Kalau ada yang minta OTP atau PIN, itu penipuan. Kalau ada yang minta mengunduh aplikasi dari Link, tidak jelas, itu patut dicurigai. Lembaga resmi tidak pakai cara seperti itu. Kalau ragu, hubungi kantor resmi terkait atau call center bank yang tertera di website resmi mereka. Kalau dana sudah masuk hari ini, alhamdulillah. Gunakan dengan bijak, jaga privasi, dan jangan pamer saldo di media sosial atau grup. Jangan mudah tergoda tawaran investasi cepat, arisan online, atau modus lain yang biasanya muncul setelah ada dana cair. Karena sayang, banyak korban berakhir kehilangan uang karena tergiur iming-iming cepat. Kalau hari ini belum menerima, jangan putus asa. Hak itu tidak kemana-mana. Banyak kasus dana tertahan bukan karena tidak dibayar, tapi karena sistem menunggu verifikasi atau perbaikan data. Periksa pelan-pelan dan bila perlu minta pendampingan keluarga. Untuk urusan digital agar tidak salah langkah, ingat, lebih baik sedikit ribet lewat jalur resmi daripada cepat lewat calok yang ujung-ujungnya bikin rugi. Sebagai penutup, kami tekankan sekali lagi, Rapel ini bukan sekadar soal angka besar atau kecil. Hak Bapak dan Ibu tetap diakui dan dibayarkan. Kabar baik ini memang patut disyukuri,
Tapi kewaspadaan harus tetap dijaga, supaya kabar baik tidak berubah jadi masalah karena lengah. Pastikan data terekam rapi, verifikasi biometrik beres, rekening aktif, dan semua pembaruan dilakukan lewat jalur resmi. Kalau butuh bantuan, minta pada keluarga atau pihak resmi agar langkahnya aman. Terima kasih atas pengabdian Bapak dan Ibu semua. Semoga kesehatan, keselamatan, dan ketenangan selalu menyertai langkah Bapak, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.